guys, tau nggak? Apa? Jadi tadi kan aku dapat pasien, terus pasien tuh nyebelin banget, rese banget. Terus aku anamnesis nih, saking resenya aku sampai kelupaan. Aku lupa buat nanya riwayat keluarganya. Now serius now. Sumpah, tapi tadi tuh aku juga kelupaan buat meriksa denyut nadi guys. Nadi itu berapa aku tuh lupa. Soalnya kayak pasiennya tuh bener-bener yang kayak dia tuh tanya-tanya terus dia tuh kayak panik gitu loh. Terus aku refleksnya panik, jadi kayak bener langsung ngebrand, terus aku skip deh. Aku tuh tadi kayaknya tuh gak ngukur suhu deh, soalnya tuh pasiennya gak demam. Itu kan Aduh guys, kok bisa sih? Itu kan krusial banget. Kan ada tahapannya. Lagi mulai dari anamnesis, pakai old card. Terus kalian lanjutin ke general survey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dr. Raka. Eh, atas nama saya Panji. Panji dengan ibu atau istri maksudnya? Oh, ibu masih maaf ya. Lalu untuk keluhannya apa, Mas? Saya dari seminggu terakhir ini dok kayak pusing-pusing terus kalau kayak sendi-sendi saya tuh nyeri dok. Sendiri ya. Ya. Terus untuk sebelumnya apa pernah jatuh atau bagaimana? Pernah sih sekali saya tuh di motor. Sekali jatuh motor. Tadi untuk keluhannya itu berulang atau bagaimana Bapak? Ya seminggu terakhir ini kayak makin lama makin parah gitu dok. Oh, terus nanti ini kayak dibuat tidur itu enakan atau bagaimana? Atau selama minum obat? Kayak sama aja sih cuman kayak ya memburuk aja kayak lama makin parah. Untuk sebelumnya apa pernah minum obat Bu untuk mereda sakitnya? Oh iya, sudah dokter, sudah. Kemarin sempat minum paracetamol. Iya, itu dulu sih. Ini mendingan nggak? Terus merasa Enggak terlalu sih. sedikit ya cuman. Kayak pusingnya murah dikit aja. Oh pusing juga sama yang. Iya. Untuk pusingnya sendiri apakah berbarengan dengan nyeri sendinya? Iya kan. Ya. Oke. Dari keluarga ibu atau dari keluarga suami ibu, apakah ada riwayat penyakit keluarga? Oh, yang tahu saya sih tidak ada dokter. Oh, anak. Untuk kebiasaan Mas Panji sendiri, apakah sering menggunakan HP atau membaca buku dengan posisi yang salah? Kau bagaimana Bu di rumah? Iya sih, kalau di rumah sering main HP ya, sambil tuh buku gitu, sering sakta. Apakah Masnya juga konsumsi minum luar atau kebiasaan untuk menjaga? Enggaknya Mas. Untuk Masnya sendiri apakah ada lagi obat? Ya, ada aman ya Mas. Terus untuk nyerinya sendiri tuh dari mana Mas kira-kira? Dari bawah atau dari mana buat di ini deskripsikan? Ya keseluruhan sih Cuk. Jadi kayak awalnya tuh nggak apa-apa kan ya terus kayak awalnya kayak sehari itu terus habis itu kayak tiba-tiba ada kayak nyari dikit awalnya dikit terus kayak makin lama makin parah gitu lama makin sakit sih Kalau dibalik ya. Mungkin habis ini akan ada pemeriksaan lanjutan. Bapak Mas sama Ibu jangan khawatir dulu. Nanti setelah pemeriksaan lanjutan baru dapat disimpulkan diagnosisnya. Ya Mas. Nah, habis general survey, kalian langsung cek tanda vital. Yang pertama, pengukuran suhu. Pemeriksaan standar berupa pemeriksaan suhu terlebih dahulu ya kak ya. Dijelaskan kapan dengan pemeriksaan tanda vital yang lain. Baik, sebelumnya saya izin melakukan pemeriksaan suhu. Apakah kakak bersedia? lah tapi kan saya nggak merasa demam dok. Oh, nggak apa-apa pak. Ini bukan tergantung bapak demam atau tidak baru dilakukan pemeriksaan suhu tenter. Ini kan pemeriksaan standar tanda vital. Jadi kita melakukan pemeriksaan ini untuk melihat suhu bapak itu nanti seperti apa sih. Bapak itu beneran demam atau tidak. Kamu kan bapak, kita nggak bisa mengukur kita sendiri demam atau enggak. Jadi kita perlu data yang objektif gini pak, ya. Saya ini mahasiswa kedokteran loh dok. Saya tahu suhu demam itu berapa dan saya merasa bahwa di tubuh saya itu normal nggak merasa demam sama sekali. Iya bapak, meskipun nanti hasil akhirnya bapak itu tidak demam, tapi kita membutuhkan hasil dari yang akan kita tulis di sini sebagai bahan pertimbangan data yang objektif untuk nanti dituangkan ke dalam laporan medisnya. Kita tidak bisa pak mengambil laporan yang subjektif seperti apa yang dokter rasakan. Kita membutuhkan laporan yang objektif. Makanya kita lakukan pemeriksaan suhu sebagai pemeriksaan standarnya. Meskipun nanti hasil akhirnya tidak mengindikasikan bapak demam. Bapak bisa dia? Oh ya udah kalau nggak percaya coba aja. Oke.
Oke, berarti Bapak, saya izin untuk melakukan pemeriksaan suhu ya Pak. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di sini saya akan menggunakan termometer digital untuk mengetes suhu Bapak. Jadi nanti termometernya bagian yang sebelah sini akan saya masukkan ke aksel Bapak sebelah kiri, kemudian nanti bisa dikepit dan ditunggu sampai ininya berbunyi. Setelah berbunyi, kita bisa lihat suhunya di sini ya Pak ya. Namun sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Oke Bapak, sekarang kita akan mulai pemeriksaan suhunya ya. Bapak bersedia? Bersedia. Oke, sekarang nih bagian yang juicy ini boleh Bapak dibuka dulu satu kancingnya. Terus Kak dimasukkan dari sana. Dikepit di aksila bagian kiri ya Kak ya. Ya, dipencet terlebih dahulu. Oke, Ini langsung masukin dok. oke ya. Oke, boleh segera dimasukkan. Ya, baru dikepit. Kita akan tunggu ya Pak ya sampai itunya baik. Oke, baik dok. Baik Bapak, itu sepertinya sudah bunyi ya, boleh diambil. Oke, kalau di sini saya lihat suhu Bapak adalah 36,1, masih tergolong cukup normal ya Pak ya. Tuh kan, saya bilang apa? Saya tuh nggak demam dok. Iya Bapak, tapi nggak apa-apa meskipun ini nggak mengindikasikan Bapak demam, tapi kan ini bisa saya pakai untuk pemeriksaan penunjangnya nanti. Jadi kita bisa tahu Bapak ini mengarah penyakitnya kemana, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik dokter. Oh iya, kalau pasiennya rese, ya sabar aja Naura. Jangan marah-marah, nanti lupa kayak tadi. Ya udah, lanjut. Yang kedua, jangan lupa untuk meriksa nadi. Baik Bapak, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi Bapak. Mungkin Bapak bisa meletakkan tangan Bapak secara rileks. Apakah Bapak berkenas? Ya, yang kanan ke kiri dok. Boleh yang kanan aja kok. Baik Bapak, saya akan letakkan 3 jari saya pada lengan Bapak, kemudian akan mengukur Bapak selama 1 menit. Mohon izin ya Pak. Baik Pak, sudah 1 menit. Untuk frekuensi nadi Bapak itu 82 kali per menit dan iramanya cukup teratur. Itu kok kelihatannya tinggi banget dok. Itu tuh normal atau gimana dok? Baik Pak, untuk frekuensi nadi normal sendiri itu 60 kali serak sampai dengan 100 kali per menit. Jadi untuk nadi Bapak masih tergolong normal Pak. Terima kasih. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk cek tekanan darah pasien. Baik, setelah melakukan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan sumbu, selanjutnya Bapak akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Pak. Baik Bapak, sebelumnya saya izin untuk menginformasikan terkait pemeriksaan ini ya Pak. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek tekanan darah Bapak. Nanti saya akan memasukkan manset di lengan sebelah kanan Bapak. Kemudian mungkin nanti selama proses pemeriksaan Bapak akan merasa sedikit kurang nyaman karena nanti manset ini akan menekan lengan kanan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik. Baik, selanjutnya saya minta tolong Bapak untuk meletakkan tangan Bapak di sebelah sini. Tolong dilihat Bapak. Kemudian selanjutnya saya akan mempalpasi arteri brachialis yang ada di sebelah medial. Setelah melakukan palpasi, saya akan memeriksa kondisi sphygmomanometer apakah pompanya sudah berjalan dengan baik. Kalau sudah diperiksa, kemudian saya akan memasangkan manset ke lengan kanan Bapak. Di 2 cm di atas fossa cavity. Kemudian saya akan memasang manset sejajar dengan jantung dan tidak tertutupi oleh pakaian pasien. Manset dipasang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Kemudian, saya akan memompa manset secara cepat sampai 20 mmHg di atas gelangnya pulsasi arteri radialis. Setelah itu, saya akan menurunkan secara perlahan hingga terdengar kembali pulsasi
arteri radialis dan melaporkannya sebagai tekanan sistolik palpatoid. Kemudian saya akan memompa kembali 20 mmHg di atas tekanan sistolik palpatoid. Kemudian saya akan turunkan secara perlahan dan mendengar dentuman pertama sebagai tekanan sistolik hingga dentuman terakhir yang hilang sebagai tekanan diastolik. Jadi gimana dok? Baik, Bapak. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah Bapak ada di 120/70. Tekanan darah Bapak normal. Itu normal ya? Normal. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk cek frekuensi nafas. Oh ya Ici, kalau misalkan pasiennya banyak tanya, ya udah, jangan panik. Hadirin aja. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan frekuensi nafas. Jadi Ibu hanya perlu duduk dengan tenang dan bernafas dengan normal seperti biasanya. Loh, nafas saya kenapa diperiksa dok? Emang saya kenapa? Baik Ibu, ini hanya merupakan pemeriksaan standar saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dulu. Oh, jadi bukan karena saya kenapa-napa dok? Saya kan masih muda loh. Tidak Ibu, jadi di sini saya hanya ingin menghitung frekuensi nafas Ibu. Jadi setelah ini saya akan menghitung frekuensi nafas Ibu dalam 1 menit mendengarkan menggunakan stetoskop di bagian punggung belakang Ibu. Hah, kok di punggung? Emang kenapa dok di punggung? Biar apa itu? Agar kami bisa mendengar suara nafas Ibu dengan lebih jelas. Oh, mungkin dari Ibu apakah berkenan? Ya udah periksa aja dok. Baik, permisi ya Ibu. Iya, saya izin memulai pemeriksaan terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan frekuensi nafas Ibu ada 20 kali per menit. Kalau segitu artinya apa tuh dok? Itu masih dalam batas normal Ibu. Oh berarti saya nggak kenapa-napa? Iya Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu guys. Oh.